Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan buku Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah bil Hurufil Hijaiyah oleh Syekh Ibnu Sayyid Nada hafizallahu taala. Adab hamalatil Quran, etika dalam menghafal Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan bab ini, kita mesti mengetahui tentang keutamaan Al-Quranul Karim dan mengapa kita harus menghafal Al-Quranul Karim. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Apa sebenarnya keutamaan dari Al-Quranul Karim itu sendiri? Yang pertama, Al-Quran membacanya jauh lebih utama dari semua zikir dan doa yang ada. Ini tambahan dari saya, antum bisa catat, tidak terdapat dalam buku antum. Jadi Al-Quran membacanya lebih utama dari segala macam zikir dan doa yang ada. Wad daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man saghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma a'ta sa'ilina. Qala wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha barakah lagi maha tinggi, ia berfirman, man saghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, an dzikri, dari berzikir kepadaku, wa mas'alati, dan meminta sesuatu kepadaku, a'taituhu afdala ma a'tas sa'ilin, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, maka aku akan memberikan kepadanya pemberian yang lebih utama yang pernah diberikan kepada orang yang meminta sesuatu. Qal, kata Nabi, fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam, keutamaan Al-Quran itu ucapannya Allah Ta'ala dibandingkan dari seluruh perkataan yang ada, ka fadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah kepada hamba-hambanya. Makanya alhamdulillah rahimanillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan qiraatul Quran afdalu min kulli dzikrin wa du'ain. Membaca Quran itu sebaik-baik zikir, lebih utama dari zikir apapun dan juga doa. Kalau ini sudah kita ketahui, ya selayaknya seorang muslim tidak boleh bosan dalam membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, karena Quran ini akan memberi syafaat
bagi orang yang membacanya atau menghafalnya. Wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah Al-Bahili ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 803. Atau hadis yang lainnya Nabi mengatakan Al-Qur'anu syafi'un musaffa'u wa makhilun musaddakun. Quran itu pemberi syafaat yang diizinkan memberi syafaat. Mahilun musaddakun, pembela yang diterima kesaksiannya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Jami'us Shaghir nomor 4443. Kemudian yang ketiga, karena Al-Quran punya keutamaan. Apa di antara keutamaan Al-Quran itu? Satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu Allah akan memberikan pahala bagi yang membacanya 10 kali lipat. 10 pahala. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, maka akan diberikan baginya sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, di mana satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harf, alif satu huruf, wal lam harf, lam satu huruf, mim harf, itu juga satu huruf. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita membaca Dzalikal kitab la raib, dzalikal kitabu la raib, fihi hudan lil muttaqin. Lalu Anda hitung masing-masing hurufnya, dikalikan dengan 10 kebaikan. Apa yang lebih mulia dibandingkan ini, ikhwati rahimanillah? Tapi sayang kebanyakan manusia melupakan hal ini. Tidak mau menggunakan lisan mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Hada khata', tentu ini sebuah kerugian dan kekeliruan. Padahal di antara keutamaan yang lainnya, membaca 100 ayat dalam satu malam, maka Allah akan memberikan baginya pahala sepanjang malam dia sholat. Seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Kita membaca 100 ayat dari Al-Quran di malam hari, maka kita dapatkan pahala seperti melakukan sholat sepanjang malam. Dan kita tahu sholat itu kok ibadah yang sangat utama. Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayah, siapa yang membaca 100 ayat di dalam dari Al-Quran fi lailatin, dalam satu malam, kutiba lahu kunutu lailah, dituliskan baginya pahala seperti orang yang berdiri sholat sepanjang malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami nomor 6468. Kalau begitu ikhwafillah, ya jangan lewatkan membaca Quran 100 ayat. Insya Allah tidak berat bagi yang terbiasa membaca Quran. Ya kalau kita tidak mampu 100 ayat, kita baca pelan-pelan 10 ayat. Nanti meningkat bulan depan 20 ayat.
bulan berikutnya 50 ayat, bulan berikutnya 100 ayat. Insya Allah ini akan mudah baginya. Yang kelima, Quran punya keistimewaan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi obat segala penyakit. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan, barang siapa tidak berobat dengan Al-Quran, Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepada dirinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya beliau mengatakan, mereka yang tidak berobat dengan Al-Quran, itu tidak akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Terutama obat itu dia utamakan pada pengobatan apa? Kebersihan hatinya. Insya Allah Allah akan sehatkan dia. Yang keenam, kalau kita ingin menakar apakah kita ini cinta kepada Allah, benarkah cinta kita ini kepada Allah, seberapa barometer kekuatan cinta kita kepada Allah, itu bisa dilihat dari seberapa banyak kita baca Quran. Bisa kita lihat dari bagaimana kita mensikapi Quran, yakni membacanya. Ibnu Qayyim menyebutkan, mahabbatu rajulin bi kalamillahi ta'ala ayatun min mahabbatillahi azza wa jalla. Kecintaan seorang hamba dengan membaca kalamullah itu tanda-tanda dia mencintai Allah Ta'ala itu sendiri. Ya karena mereka tidak bisa melihat Allah. Di dunia tidak mungkin melihat Allah. Satu-satunya untuk mengobati kerinduannya kepada Allah, membaca ucapannya, mentadaburi apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi SAW bila datang kerinduannya, dan Nabi selalu rindu kepada Allah, ia tidak melewatkan harinya dengan membaca Al-Quran. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan, in kunta taz'umu hubbi falima hajarta kitabi. Jika benar engkau mencintai diriku, kenapa engkau tinggalkan dan engkau hajar kitabku? Kalau kamu cinta kepada aku, kenapa engkau tinggalkan bukuku, tulisanku? Ini kalau manusia dengan manusia. Amma ta'ammalta ma fi minal ladidi hitabi. Kenapa engkau enggan merenungi indahnya kalamku yang terdapat dalam kitabku? Utsman ibn Affan berkata, lau tahurat qulubuna lama sabiat min kalamillah. Kalau memang hati kita itu suci dari kotoran dosa, tidak ada waktu untuk merasa bosan dari membaca kitabullah. Kalau hati kita ini benar cinta kepada Allah, tidak ada istilah bosan membaca Quran, tidak ada. Tidak ada istilah enggan mendengarkan ayat Al-Quran. Tidak ada istilah lisan keluh membaca Al-Quran, tidak. Karena rahimahullah, Nabi tidak bosan. Bila beliau tidak membaca, beliau minta orang lain membaca. Suatu ketika Nabi berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah, iqra alayyal Quran, bacakan Quran untukku. Aqra'tu alaikal Quran wa ilaika yunzal. Apakah Quran itu harus kubacakan padamu? Kan Quran diturunkan kepadamu. Oh, kama qala radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, aku ingin mendengar bacaan dari orang lain. Ketika beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nisa sampai kepada ayat yang ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu bagaimanakah nanti keadaan orang-orang kafir ketika kami mendatangkan seorang saksi, dan kami datangkan engkau hai Muhammad atas semua manusia menjadi saksi. Kata Nabi, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Maka aku menolehkan wajahku kepada Nabi, aku melihat
ternyata kedua mata Nabi telah berlinang, telah mengalir air matanya. Hada Rasulullah. Beliau tidak bosan. Kalau tidak membaca, ya beliau mendengar Al-Quranul Karim. Itu bukti keutamaan Al-Quranul Karim. Dan Quran ini punya mukjizat yang sangat banyak. Rumah yang dibacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah, syaitan tidak mau mendekat. Sebagaimana terdapat dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya itu surat Al-Baqarah, la yadkhuluha syaitan. Tidak akan memasuki rumah itu syaitan. Kalau rumah enggak pernah dibacakan Al-Quran, ini hati-hati. Bisa jadi rumah itu menjadi sarangnya apa? Syaitan. Kalau tidak dari bangsa jin, ya setan dari bangsa manusia. Mungkin penghuninya sudah jadi setan. Kalau seandainya bukan setan, nggak mungkin dia tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna asfaral buyuti baitun laisa fi syai'un min kitabillah. Lihat kata beliau, sesungguhnya rumah yang paling nggak berharga, rumah yang tidak punya harganya itu, tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun, baitun laisa fi syai'un min kitabillah, sebuah rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan kitabullah. Walaupun rumah itu luas, besar, di tempat yang paling diharapkan oleh manusia, kagum manusia dengan mata melihatnya, itu nggak ada nilainya kalau tidak pernah dibacakan Al-Quranul Karim. Kalau rumah itu kecil, mungkin sempit menurut pandangan mata manusia, tapi orang yang datang ke dalamnya hatinya jadi lapang kalau rumah itu dibacakan Al-Quran. Ini nasihat buat saya dan buat saudaraku kaum muslimin dan muslimah. Maka Quran jangan dipajang. Kita heran sebagian kaum muslimin rumah mewah, besar, begitu kita pertama kali masuk sudah tertulis kaligrafi. Ada kaligrafi surat Yasin sampai tuntas ditulis, ditempel di dinding. Ada kaligrafi ayat kursi, tapi Sahibul Bait tidak pernah baca Quran. Bagaimana mau baca Quran? Baca Quran saja dia nggak bisa. Lalu bagaimana rumah yang seperti ini bisa mendatangkan ketenangan jiwa? Kemana malaikat akan mendatangi rumah itu? Dari sisi mana malaikat akan mencintai rumah itu? Dari bagian mana rahmat Allah akan turun kepadanya? Kalau penghuni rumahnya tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah rahiman, di antara keutamaan Quran yang lainnya, membaca menghafal Al-Baqarah dan Imran itu ada keutamaan. Kata Nabi SAW dari Abu Umamah Al-Baili radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu syafi, karena dia menjadi pemberi syafaat, li ahlihi, bagi orang yang membacanya di dunia, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Iqra'uz Zahrawain, kata beliau, bacalah Zahrawain. Yang dimaksud dengan Zahrawain yaitu Al-Baqarah wa Ala Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ghamamatani, karena kedua surat ini nanti akan datang di hari kiamat seolah-olah sebuah awan yang menaungi, ka'annahuma ghayayatani atau ka'annahuma farqani toirin, atau serombongan, sekumpulan burung-burung yang jumlahnya banyak menaungi orang yang menghafalnya, membacanya.
yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat. Ikhwah, di hari kiamat itu sesuatu yang mengerikan, teriknya, panasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka membaca dua surat ini, mencintai dua surat ini bisa menjadi sebab dinaungi oleh Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Ya, kalau begitu jangan tunda lagi menghafal dua surat ini. Surat apa ya kawan? Al-Baqarah dan Ali Imran. InsyaAllah. Ya, menghafal dua surat ini InsyaAllah 3 tahun cukuplah. Itu kalau sudah lambat banget gitu kan ya. Ya mungkin 5 tahun lah. Antum usianya rata-rata berapa di sini? 30 tahun ya. Masih ada waktu insyaallah. Kalau antum mau doa minta dipanjangkan umur, minta kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum saya hafal Zahrawain. Tapi ya antum terus ngapal. Antum doa ini terus kemudian nggak ngapal-ngapal, nggak mati-mati nanti gitu ya. Nah, itu maksudnya. Ini maksudnya ya antum doa seperti itu, ya antum hafalkan. Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Baqarah 1 tahun insyaallah hafal. Insyaallah 1 hari 1 ayat saja. Konsisten. Hari yang kedua tambah 1 ayat lagi, diulang 20 kali. Hari ketiga tambah 1 ayat lagi. Sampai antum 1 tahun, antum baca Al-Baqarah itu dengan tuntas, lalu antum ulang 20 kali. Insyaallah gak akan pergi-pergi Al-Baqarah dari anda. Tahun kedua hafal Ali Imran, insyaallah. Iya toh? Iya atau tidak? Nah, insyaallah ya kawan ya, sungguh-sungguh ya. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, saya sering bilang cobalah 1 ayat. Minimal nanti kalau kita mati punya 5 juz lah. Kalau kita nanti mati mudah-mudahan 5 juz ini bisa membela kita. Kalau sudah sampai usia sekian ini belum 1 juz belum juga, ya Allah, malu kita ya kawan. Malu, masa usia sampai misalnya ditakdirkan oleh Allah kita usianya sampai 70 tahun 1 juz aja nggak hafal, apa kita nggak malu sama Allah? Sekian banyak usia diberi oleh Allah 1 juz nggak hafal, ya malu kita kepada Allah. Logikanya kan begitu, iya atau ya? Nah, insyaallah setelah ini saya doakan mudah-mudahan saya dan anda semua hafal Al-Quran. Allahumma amin, amin. Yang ketiga, yang berikutnya, orang yang hafal lalu memahami surat Al-Baqarah, insyaallah Allah akan lindungi dia dari pengaruh sihir. Sebagaimana Abdullah ibnu Buraidah mengatakan dari ayahnya, ia berkata, kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul. Lalu aku mendengar beliau bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajari olehmu surat Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barakatun wa tarakaha hasratun. Karena sesungguhnya menghafalnya mendatangkan keberkahan, enggan menghafal Al-Baqarah itu kerugian. Wala tastati'uha al-batalah. Orang yang menghafal Al-Quran ini tukang sihir tidak mampu terhadapnya. Tukang sihir tidak akan mampu terhadapnya. Ya, sebagian orang pernah bertanya kepada saya, apa kiatnya agar tidak terkena sihir? Tentu pertama bertauhid, bertawakal kepada Allah. Salah satunya adalah menghafal surat Al-Baqarah. Menghafal surat Al-Baqarah. Coba ya ikhwan billah, kalau ada orang yang kena gangguan jin, coba suruh menghafal Al-Baqarah. InsyaAllah minimal berkurang penyakitnya. Beban dia merasakan penyakit karena sebab gangguan jin itu akan berkurang. Bahkan Allah akan sembuhkan. Karena Nabi telah menyebutkan yang demikian itu dalam riwayat Imam Ahmad yang tadi kita sebutkan dalilnya. Wala tastati'uha al-batalah. Tidak akan sanggup tukang sihir terhadapnya, yakni orang yang membaca dan menghafal surat Al-Baqarah. Nah, yang lainnya, keutamaan membaca dan menghafal surat Al-Mulk itu ada. Kalau tadi surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk misalnya. Surat Al-Mulk itu juz keberapa ya kawan? Juz keberapa? 29. Hafal sudah? Al-Mulk hafal ya? Ini nasihat, antum ngapalnya jangan di bagian depannya saja. Oh juz
28 qad sami Allahnya saja. Juz 29 tabaraknya saja. Juz amma yatasaalunya saja. Jangan, tapi kalau bisa semua dihafal, satu juz itu dihafal. Ada keutamaannya, di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan fil Qur'ani sab'ina ayah." Sungguh di dalam Quran ada satu buah surat yang jumlahnya 30 ayat. Kata beliau, syafaat li sahibiha, bisa memberikan syafaat bagi yang menghafalnya, hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadil mulk, sampai-sampai diampuni baginya dosanya. Surat itu adalah tabarakalladzi biyadil mulk, yaitu surat apa? Al-Mulk. Di hadis yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tar rajulu fi qabrihi, didatangkan oleh malaikat seseorang ketika dia berada dalam kuburnya, fatu'ta rijlahu fataqulu laisa lakum ala ma qibali sabilun kana yaqra'u alayya suratul mulk. Lalu kedua kakinya hendak diadab, tapi kemudian kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mengadabku, karena orang ini dahulu selalu membaca surat Al-Mulk. Ini faedah ini berarti surat Al-Mulk insyaallah bisa menjadi sebab apa, ikhwan? Terbebasnya penghafalnya disiksa kubur. Gimana dengan ayat kursi? Ada riwayat yang menyebutkan hal ini. Abu Umamah mengatakan Rasulullah bersabda, "Man qara'a ayatul kursi," barang siapa membaca ayat kursi, dubura kulli salati maktubatin, setelah selesai mengerjakan salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya kalau orang sudah mati dibangkitkan lagi di hari kiamat, nggak mungkin mati lagi. Kalau dia membaca ayat kursi ini, dia fahami dengan baik, maknanya dia fahami dengan baik, dia amalkan, insya Allah orang ini bertauhid. Kalau orang bertauhid di mana tempatnya? Surganya Allah Azza wa Jalla. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Yang terakhir ikhwati sebelum masuk Isya, surat Al-Kahfi. Mestinya para pemuda berusaha menghafal surat Al-Kahfi ini. Mengapa demikian? Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah." Ingat, ini hadisnya yaumal jumu'ah ya, bukan lailatul jum'ah. Saya ulangi, hadisnya menyebutkan yaumal jum'ah, bukan lailatul jum'ah. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu nura ma baina wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di siang hari Jumat, Allah akan meneranginya dengan cahaya yang panjangnya antara dirinya sampai ke Ka'bah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Di hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asra ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah akan selamatkan dia dari fitnah dajjal. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cukup ini sebagai bukti keutamaan seseorang menghafal dan mengamalkan surat Al-Kahfi. Faham? Sudah hafal? Sudah hafal surat Al-Kahfi, kawan? Kan dibaca tiap Jumat, toh? Tiap Jumat dibaca, insya Allah hafal. Saya pernah menjumpai seorang yang datang kepada saya, maksud saya seorang wanita. Dia berkata, ketika saya tanya, apa yang sudah kamu hafal dari Al-Quran? Dia mengatakan Al-Baqarah dan Al-Kahfi. Lalu saya bertanya, bagaimana kiat kamu menghafal? Dia mengatakan, Al-Baqarah itu saya khatamkan tiap hari, Ustaz. Setiap satu malam dia selesai membaca Al-Baqarah. Enggak pernah niat menghafal, pokoknya dibaca. Tapi dia baca. Saya tanya, berapa lama kamu membaca? Dia mengatakan 1 tahun.
dia baca tiap hari. Dihafal seperti membaca surat Al-Ikhlas. Al-Kahfi berapa lama kamu menghafal? Dia mengatakan 1 bulan. Tapi dia baca tiap malam. Coba kalau antum misalnya tiap Jumat, berarti 1 bulan berapa kali? 4 kali. Kalau tadi wanita itu 30 hari atau 30 malam 1 bulan. Nah, kalau antum misalnya berarti berapa tahun? Ikhwan, berapa tahun kira-kira? Kalau antum baca tiap Jumat, berarti kan 1 bulan 4 kali. Nah, berarti kira-kira berapa tahun? Berapa bulan sudah? Berapa bulan kira-kira? Hah? Kurang lebih 8 bulan. Mestinya sudah hafal. Mestinya sudah hafal. Nah, ini kenapa? Karena kita teledor selama ini. Selama ini kita meremehkan membaca Quran kayak baca koran. Baca lewat, yang nggak hafal-hafal. Coba dibaca yang baik, perlahan-lahan, diresapi, dimengerti maknanya. Tiap malam, insya Allah. Saya yakin Anda hafal surat Al-Fatihah bukan karena menghafal. Sahih? Bapak-bapak hafal surat Al-Ikhlas kira-kira menghafal atau karena mendengar? Itu baru mendengar. Apalagi kalau Anda baca sekaligus mendengar, Masya Allah. Anak-anak itu berlari-lari dia membaca qul huwallahu ahad Allahu, padahal dia belum bisa membaca Quran, tapi dia hafal karena tiap hari imam di masjid terdekatnya kalau sholat maghrib pasti suratnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu hafal. Sekaligus itu menunjukkan bapaknya kurang lebih seperti itu, hafalannya sekitar itu saja. Karena anak dari siapa hafalannya? Anak meniru siapa ya kawan? Ya, jadi kalau anaknya itu tiap hari yang dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, berarti bapaknya selama ini cuma itu saja yang dibaca. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, coba kembali baca surat-surat yang tadi kita sebutkan, Zahrawain, kemudian apa? Kemudian apa? Al-Mulk, kemudian Ayatul Kursi, jelas sudah hafalin antum ya. Kemudian apa? Al-Kahfi, dibaca. Ini sudah menjadi cukup bagi kita alasan kenapa mesti menghafal Quran. Belum lagi dalil-dalil yang banyak bahwa orang yang membaca Quran, menghafal Quran, derajatnya itu, tingkatannya itu sesuai dengan hafalan yang dimiliki. Dan itu membedakan kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab enggan menghafal kitabullah. Kita bukan ahlul kitab. Kita kaum muslimin. Quran diturunkan sebagai petunjuk. Antum baca di ayat yang kedua, Dzalikal kitab la raib, dari surat Al-Baqarah. Fihi hudallil. Ya kalau kita ingin dapat petunjuk, hafalkan ya ikhwan. Sebatas kemampuan yang kita, insyaallah. Insyaallah dalam sisa umur kita ini insyaallah kita akan dapat bisa menghafal paling tidak 1, 2 atau sampai 5 juz insyaallah. Saya rasa sampai di sini ikhwan ya. Sudah masuk waktu Isya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya ikhwan? Ana sudah khawatir ini yang ditanyakan ini. Benar, wallahi demi Allah. Dari rumah tadi saya berdoa semoga ini nggak ditanyakan. Betul, saya berdoa seperti itu. Tapi ditanyakan juga ternyata, qadarullah, masya Allah. Riwayat yang menyebutkan tentang fadilah ini tidak ada yang sahih. Tapi tentang Al-Quran punya keutamaan secara umum, iya ada. Wadah. Apalagi riwayat yang menyebutkan tentang ikra'u mautakumul yasin, bacakan kepada orang mati di antaramu itu surat Yasin. Ternyata mautakum di sana tafsirnya bukan yang mati, yang mau mati. Bacakanlah surat Yasin kepada yang mau meninggal dunia. Itu pun sayang riwayatnya apa? Dhaif. Wadah? Nah, ikhwati rahimanillah, maka kita tidak bisa mengatakan sesuatu punya fadilah begini dan begini. Yakin kita setiap ayat ada fadilahnya, tetapi mengatakan fadilahnya begini, fadilahnya begini, itu butuh dalil. Ketika dalilnya dhaif, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Fahim dong? Semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Ya. Ada lagi?
Jika Anda mendengarkannya seperti membacanya, sama. Saya ulangi, jika Anda mendengarkannya seperti membacanya, maka sama. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan Imam Abu Daud, al-muqri'u kal musmi. Orang yang membaca itu sama dengan orang yang mendengar. Jadi kalau Anda mendengarnya seperti membaca, ya dapat pahala. Kalau Anda mendengarnya sambil tidur-tiduran, sambil ngobrol, itu nggak sama. Justru tidak boleh. Nggak boleh mendengarkan Quran sambil berbicara. Idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Bila Quran dibacakan, dengarkan dan diam. Tapi kalau Anda misalnya nyetel murotal ya, pakai kaset atau CD, lalu Anda buka Quran, bacaan yang dibaca dalam itu Anda lihat, Anda perhatikan di Quran, itu sama dengan membaca, dapat pahala yang sama. Faham tak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Khalas. PR buat antum. PR buat antum, jawabannya Jumat yang akan datang insyaallah ya. Antum cari ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Hukum membaca Al-Qur'an hukum membaca Al-Qur'an 1 di kamar mandi, 2 di atas kubur. Faham? Saya ulangi, 1 di kamar mandi, 2 di atas kubur. Yang ketiga, hukum membaca Al-Quran di tempat yang jorok atau kotor. 3 ini PR buat antum, karena antum tidak tanyakan. Jadi saya yang bertanya kepada antum. Antum jawab di pertemuan yang akan datang, terutama yang duduk di depan ini. Ya, ya. Kenapa? Oh, kalau antum bisa bagus, alhamdulillah. Jadi khusus buat antum cari dalilnya. Baik, nah. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.